di channel Sofit. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan lanjut lagi ke Sofit Materi. Yeay! Untuk Sofit Materi kali ini saya akan sharing lagi nih kepada kalian hal yang berkaitan tentang antibiotik. Jadi di sini saya pengen sharing kepada kalian tentang bahaya mengkonsumsi antibiotik tanpa resep dari dokter atau tidak sesuai dengan aturan yang diberikan oleh dokter. So, untuk kalian yang pengen tahu tentang hal tersebut, silahkan nonton terus video ini sampai akhir ya. Dan jangan lupa subscribe dulu channel ini biar channel ini makin berkembang dan saya makin semangat untuk membuat konten-konten menarik dan di-share kepada kalian. Dan untuk kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian sukses dan sehat selalu. Amin. Nah, oke guys, langsung aja kita kepada pembahasan hari ini. Berbicara tentang antibiotik. Nah, antibiotik ini adalah suatu obat yang telah dirancang atau diformulasikan untuk membunuh atau menghambat bakteri. Jadi, antibiotik ini khusus untuk bakteri. Nah, ketika kalian menggunakannya untuk virus ataupun jamur, itu tidak akan memberikan efek apapun. Nah, biasanya antibiotik ini diresepkan dalam waktu 3-14 hari. Nah, banyak banget penyalahgunaan dari antibiotik ini atau cara dari masyarakat dalam mengkonsumsi antibiotik yang tidak sesuai dengan resep yang telah diberikan oleh dokter, atau banyak banget masyarakat yang membeli antibiotik dengan cara bebas atau tanpa menggunakan resep dari dokter. Nah, di sini saya pengen sharing kepada kalian tentang hal atau dampak yang akan timbul ketika kalian mengkonsumsi antibiotik tidak sesuai dengan resep dokter atau aturan yang telah diberikan oleh dokter. Hal yang pertama yaitu terjadinya reaksi alergi. Nah, reaksi alergi ini bisa aja terjadi pada kalian. Contohnya, kalian mengalami bibir bengkak atau reaksi gatal-gatal ataupun reaksi alergi lainnya. Tapi karena kalian mengkonsumsi antibiotik tanpa pengawasan dari dokter atau resep dari dokter, maka kalian tidak tahu nih kalau misalnya reaksi tersebut adalah reaksi alergi dan kalian tetap mengkonsumsi antibiotik yang kalian konsumsi pada saat itu. Nah, itu akan membuat penyakit kalian semakin parah karena ada lagi yang namanya reaksi alergi ini. Makanya kalian harus mengkonsumsi antibiotik sesuai dengan resep dari dokter atau harus ada pengawasan dari dokter. Nah, terus untuk hal yang kedua nih, resiko yang kedua yang bisa aja timbul ketika kalian mengkonsumsi antibiotik tanpa menggunakan resep dari dokter atau pengawasan dari dokter. Oke, yang kedua yaitu usus kalian bisa aja menjadi rusak. Kenapa? Karena antibiotik ini kan berfungsi untuk membunuh bakteri yang ada dalam tubuh kalian. Nah, ketika kalian terlalu sering minum antibiotik atau mengkonsumsi antibiotik, dalam kata lain itu main-main, maka itu dapat menyebabkan usus kalian rusak karena usus kalian terdapat banyak banget bakteri-bakteri baik atau flora normal yang dapat membantu proses kerja dari usus. Nah, di sini dalam proses pencernaan makanan itu usus dibantu dengan adanya bakteri baik atau flora normal yang ada dalam usus kalian. Nah, ketika kalian mengkonsumsi antibiotik dengan cara yang terlalu sering atau tidak sesuai dengan pengaturan dari dokter atau pengawasan dokter, itu dapat menyebabkan si flora-flora normal yang ada di usus kalian semuanya mati dan menyebabkan di usus kalian ini dapat aja berkembang yang namanya jamur ataupun bakteri-bakteri patogen atau yang disebut dengan bakteri merugikan lainnya. Itu bisa aja berkembang biak di usus kalian karena si bakteri baik ini udah mati semuanya akibat dari antibiotik yang sering kalian konsumsi. Nah, inilah yang akan menyebabkan usus kalian menjadi rusak. Nah, terus untuk yang ketiga, hal yang dapat timbul ketika kalian mengkonsumsi antibiotik tanpa resep dokter atau pengawasan dokter adalah itu akan memperparah penyakit kalian. Kenapa? Nah, contohnya nih, kalian mengalami pilek ataupun masuk angin. Nah, biasanya pilek ini disebabkan oleh yang namanya virus, bukan bakteri. Nah, sedangkan ketika kalian pilek, kalian ini mengkonsumsi yang namanya antibiotik. Jadi, itu nggak sesuai banget dengan indikasi yang telah diresepkan atau indikasi dari si antibiotik ini. Makanya, ketika kalian mengkonsumsi antibiotik pada saat kalian pilek, itu bisa memperparah penyakit pilek kalian karena si antibiotik ini sudah membunuh si bakteri-bakteri baik yang ada di dalam tubuh kalian. Nah, padahal si bakteri baik ini merupakan sistem kekebalan tubuh kalian juga, merupakan sistem pertahanan yang ada di dalam tubuh kalian.
Nah, ketika ia semua sudah mati karena antibiotik yang kalian konsumsi, itu menyebabkan kalian semakin lemas, itu menyebabkan daya tahan tubuh kalian menurun. Jadi si pileknya kalian ini yang disebabkan oleh virus itu semakin parah. Nah, oke guys, yang terakhir yaitu kalian dapat mengalami yang namanya resistensi. Nah, ini adalah salah satu akibat atau dampak yang paling sering terjadi di Indonesia. Nah, resistensi ini apa sih itu resistensi? Resistensi adalah suatu keadaan di mana bakteri ini sudah kebal dengan antibiotik yang kalian minum, atau bakteri ini udah nggak mempan lagi atau udah nggak bisa mati lagi dengan menggunakan antibiotik yang kalian minum tersebut. Nah, hal ini bisa terjadi ketika kalian mengkonsumsi antibiotik dengan cara main-main nih, dengan cara nggak sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter. Contohnya nih, kalian diberikan antibiotik dengan resep 3x1 atau 2x1. Nah, kalian harus meminumnya sesuai dengan resep tersebut, jangan sampai salah. Untuk kalian yang belum tahu apa sih maksud dari minum obat 3x1, 2x1, kalian bisa nonton di video aku sebelumnya. Aku sudah pernah buat video tersebut, kalian bisa lihat di sini, atau kalian bisa cek linknya di description box. Aku udah simpan di description box. Jadi kalian juga harus tahu nih aturan minumnya bagaimana. Jadi jangan sampai salah. Nah, di sini untuk antibiotik itu selalu disertakan dengan kata harus diminum sampai habis. Jadi jangan sampai kalian baru aja minum 2 hari tapi kalian udah berhenti. Kenapa? Karena menurut kalian udah sehat, badan kalian udah nggak sakit lagi. Nah, terus kalian berhenti untuk minumnya. Nah, inilah yang bisa menyebabkan si resistensi tersebut. Jadi kalau misalnya dibilang obatnya diminum sampai habis, jadi kalian harus minum sampai habis ya guys. Oke? Nah, si resistensi ini banyak banget terjadi di Indonesia. Bahkan aku kutip di sini, menurut Republika sekitar 700.000 kematian terjadi karena resistensi. Kalian bayangin aja 700.000 ini karena kesalahan dalam mengkonsumsi antibiotik. Nah, di sini dari BBC One aku pernah lihat. Di situ dia telah melakukan suatu percobaan uji coba yang dilakukan oleh Harvard University. Nah, di sini dia melakukan pengujian untuk melihat apakah si bakteri ini bisa melakukan adaptasi. Nah, di sini mereka menggunakan bakteri E. coli. Nah, mereka menggunakan kekuatan obat yang mereka gunakan itu antibiotik dengan kekuatan dari 0, 10, 100 hingga 1000. Jadi mereka pengen lihat si bakteri E. coli ini bisa beradaptasi hingga ke kekuatan antibiotik yang keberapa. Nah, setelah mereka melakukan satu percobaan atau uji coba ini, di situ mereka menyatakan bahwa hasil dari percobaan yang mereka lakukan bahwa bakteri ini dapat berkembang biak hanya dalam waktu 10 hari aja. Jadi bakteri ini dapat beradaptasi hingga ke kekuatan 1000 kali lipat antibiotik dalam waktu 10 hari. Jadi kalian bayangin aja, bakteri ini dapat beradaptasi hanya dalam waktu 10 hari, tetapi antibiotik yang ditemukan oleh peneliti-peneliti kita itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Itu membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Jadi kalian bayangin ketika kalian udah resisten dengan antibiotik, udah sekian banyak antibiotik yang resisten dengan kalian, nanti ketika kalian sakit, kalian mau diobati pakai apa coba? Jadi ketika kalian sakit, itu akan sangat sulit untuk menentukan obat apa sih yang sesuai dengan kalian ketika udah banyak banget obat yang resistensi dengan kalian. Apalagi di sini sekarang jenis-jenis antibiotik itu sangat sedikit, tidak banyak jenisnya. Nah, jadi ketika kalian sudah resisten, itu akan menyebabkan kesulitan dalam pengobatan kalian. Jadi mulai dari sekarang kalian harus mengkonsumsi antibiotik benar-benar sesuai dengan aturan yang telah diberikan oleh dokter. Dan antibiotik ini tidak boleh dikonsumsi tanpa resep dokter ya. Kenapa? Yaitu tadi, karena memang dalam penentuan dosis obat atau cara minum obat, berapa banyak obat yang kalian harus minum, itu banyak banget variabel-variabel yang harus diperhatikan. Jadi dari usia, dari umur, dari penyakit kalian, berapa lama kalian harus minum obat, berapa banyak yang harus kalian minum, itu harus ditentukan benar-benar oleh ahlinya. Jadi kalian harus benar-benar mengkonsumsi obat sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh dokter atau telah diresepkan. Nah, jadi kalian nggak boleh lagi mengkonsumsi antibiotik dengan cara main-main atau nggak menghabiskan antibiotik kalian, karena banyak banget akibat-akibat yang dapat kalian rasakan atau dapat timbul ketika kalian tidak mengkonsumsinya dengan apa yang telah diberikan. Jadi itu akan merugikan diri kalian sendiri.
Nah, sampai di sini dulu apa yang bisa aku sampaikan kepada kalian. Intinya, ketika kalian sakit, itu tidak selamanya obat dapat menyembuhkan kalian. Di sini kalian memiliki yang namanya sistem imun atau sistem kekebalan tubuh kalian sendiri. Contohnya ketika kalian pilek nih. Nah, pilek itu disebabkan oleh virus. Jadi kalian harus pandai melihat obat apa yang sesuai dengan kalian. Nah, di sini jangan sampai kalian pilek karena virus tapi kalian minumnya antibiotik. Nah, virus ini bisa dilawan oleh sistem kekebalan tubuh kalian sendiri. Makanya ketika kalian seperti pilek, coba kalian istirahat dengan baik, tidur dengan baik, memakan makanan yang bernutrisi. Nah, itu bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kalian. Nah, dengan sendirinya, ini akan melawan si virus yang menyebabkan kalian pilek. Jadi, tanpa kalian mengkonsumsi obat, kalian juga bisa sembuh dari penyakit yang kalian derita. Sampai di sini dulu apa yang bisa aku sharing kepada kalian. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Yuk sama-sama kita mengkonsumsi obat dengan baik dan benar sesuai dengan aturan dan resep yang diberikan oleh dokter, sehingga penyalahgunaan obat atau resiko-resiko yang dapat disebabkan oleh kesalahan dalam mengkonsumsi obat ini bisa berkurang di Indonesia. So, untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir, aku ucapin banyak-banyak terima kasih. Untuk kalian yang pengen bertanya ataupun pengen request aku pengen buat video apa lagi berikutnya, silahkan langsung aja di kolom komentar. Aku akan menjawab pertanyaan kalian di sana, ataupun aku akan membuat video sesuai dengan apa yang kalian request. Syukran and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.